Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arifina Riswanti dengan NIM 2020-31020. Saya merupakan mahasiswi ITPLN Prodi S1 Teknik Informatika. Ruang penyimpanan habis. Aduh, sepertinya memori komputerku sudah penuh. Sebentar. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah tahu belum ya? Memori itu apa? Kalau belum, kita kenalan dulu yuk. Yuk, kita kenalan dulu sama memori. Mengenal kamu. Salah. Mengenal memori. Ya. Nah, ini dia memori. Oh, ternyata bentuknya seperti ini ya teman-teman. Memori merupakan tempat untuk menyimpan data sebelum dan selama data tersebut diproses di dalam prosesor. Berdasarkan kecepatan aksesnya, memori dapat diurutkan dari yang tercepat sampai yang terlambat, dimulai dari register, change memory, main memory, dan secondary memory. Urutan akses memori yang tercepat pertama yaitu register, di mana register ini memiliki akses paling cepat karena terletak di dalam chip prosesor sehingga dapat diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register ini berperan sebagai penyimpanan sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Contohnya yaitu register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, input-output address register, instruction register, dan lain-lain. Tercepat kedua yaitu change memory, di mana change memory ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada memori utama, namun tidak dengan register. Kapasitasnya terbatas, terletak di antara memori utama dan register pemroses. Change memory ini berperan supaya pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Ada dua macam dari change memory. Yang pertama, pada internal prosesor. Ini letaknya ya teman-teman. Kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Contohnya, i4, i3, AMD Athlon, dan lain-lain. Yang kedua, yang letaknya di luar prosesor. Nah, yang di luar prosesor ini, kecepatannya tidak secepat change memory yang terletak pada motherboard. Harganya pun bergantung pada besarnya kapasitas. Urutan berikutnya yaitu main memory atau memori utama. Memori utama ini memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dari change memory. Main memory ini berperan sebagai menyimpan data dan juga program. Ada dua macam dari main memory ini. Yang pertama ada RAM, yang kedua ada ROM. Baik, apa sih RAM itu? RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory yang berperan sebagai penyimpanan primer komputer untuk mengubah informasi secara aktif yang isinya dapat diakses dalam waktu sementara atau tidak tetap. RAM ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada SRAM, ada NVRAM, ada juga DRAM. Pada pembagian RAM, yang pertama ada SRAM. SRAM ini merupakan singkatan dari static RAM. SRAM ini memiliki akses acak statik, di mana memori menyimpan data selama listriknya tetap berjalan. RAM ini biasanya terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor. Dan juga, dia juga tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerjanya bisa lebih cepat. SRAM ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yang berdasarkan jenis transistor dan juga berdasarkan fungsinya. SRAM berdasarkan jenis transistor terbagi menjadi 2, ada bipolar dan CMOS. Bipolar ini mengkonsumsi banyak listrik, namun kinerjanya sangat cepat. Sedangkan CMOS ini merupakan jenis yang paling umum digunakan. SRAM berdasarkan fungsinya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asinkron, yang kedua ada sinkronis. Jenis RAM yang kedua yaitu NVRAM.
NVRAM ini merupakan singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory. NVRAM ini memiliki akses acak RAM untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware, seperti BIOS, EVI, atau firmware lainnya pada perangkat embedded, semacam router. Nah, di sini ada dua keistimewaan dari NVRAM nih teman-teman. Yang pertama, NVRAM ini biasanya dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkannya itu kecil. Yang kedua, biasanya menggunakan baterai lithium dengan nomor seri CR2032 supaya data yang disimpan tidak hilang meskipun catu dayanya itu dimatikan secara permanen. Jenis RAM yang ketiga yaitu DRAM, atau singkatan dari Dynamic Random Access Memory. DRAM ini menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. DRAM ini perlu penyegaran berkala untuk antisipasi hilangnya informasi akibat kapasitor yang selalu bocor. Dan ini juga merupakan sebagai kekurangan dari DRAM itu sendiri. Penyegaran berkala ini yang membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan SRAM. Contohnya, ada EDORAM dengan 72 pin bertegangan 2,5 volt, ada SDRAM dengan 168 pin bertegangan 2,5 volt, ada DDR SDRAM dengan 184 pin bertegangan 2,5 volt, dan juga ada DDR2 dengan 240 pin bertegangan 1,8 volt. Penggolongan main memory yang kedua adalah ROM. ROM ini merupakan singkatan dari read-only memory yang memiliki sifat tidak sementara atau permanen. Data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listriknya itu dimatikan. ROM ini biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Contohnya, ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer untuk mengatur atau menyiapkan semua peralatan komponen yang ada dalam komputer saat dihidupkan. Berdasarkan jenisnya, ROM terbagi menjadi 3. Yang pertama, PROM, yang kedua EEPROM atau RP-ROM, yang ketiga EEPROM. PROM merupakan singkatan dari Programmable Read-Only Memory, yaitu data yang di dalam PROM ini tidak dapat dihapus. Maka, program hanya dapat sekali saja dibuat oleh programmer di dalam PROM ini. Yang kedua, EEPROM atau RP-ROM, data yang di dalam sana dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali secara berulang-ulang. Yang ketiga, EEPROM, yang merupakan singkatan dari Electrically Erasable Programmable ROM. Datanya itu dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Tingkatan memori berdasarkan aksesnya yang terakhir yaitu sekunder memory. Sekunder memory memiliki kecepatan akses paling lambat. Sekunder memory ini memiliki peran sebagai memori tambahan untuk penyimpanan data atau program. Contohnya, hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Memori juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu memori internal dan juga memori eksternal. Nah, kira-kira apa ya bedanya memori internal dan memori eksternal? Di sini ada tabel yang membedakan antara memori internal dan memori eksternal. Yang pertama, berdasarkan aksesnya, memori internal itu diakses oleh prosesor secara langsung. Sedangkan memori eksternal diakses oleh prosesor juga, tetapi harus melalui piranti input-output. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, memori internal yaitu memori utama dan juga change memory.
Sedangkan pada memori eksternal bentuknya itu berupa disk atau pita. Dan berdasarkan kapasitasnya, memori internal biasanya lebih kecil daripada memori eksternal. Dan otomatis, memori eksternal pun kapasitasnya lebih besar daripada memori internal. Mengenal berbagai jenis memori, sekarang kita beralih ke konsep satuan transfer. Yang pertama yaitu word. Word ini merupakan satuan alami organisasi memori. Ukurannya biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi, bilangan, dan panjang instruksi. Yang kedua yaitu addressable units. Addressable units ini pada sejumlah sistem biasanya disebut juga dengan word. Namun, terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Dan yang ketiga yaitu unit of transfer. Unit of transfer ini merupakan jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Nah, pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word, yang biasa disebut juga dengan blok. Baik, kita lanjut ke metode akses. Pada metode akses terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu sequential. Sequential ini dimulai dari awal dan membaca sesuai dengan urutan datanya. Tidak ada alamat spesifik dan waktu aksesnya bergantung letak data dan letak pointer terakhirnya. Contohnya seperti tape atau pita magnetik. Metode yang kedua yaitu direct. Direct ini memiliki alamat unik dengan melompat atau jump ke alamat blok terdekat kemudian diteruskan secara sequential. Direct ini memiliki waktu aksesnya yang bergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya seperti disk. Metode yang ketiga yaitu random. Pada metode ini, setiap alamat menunjuk ke lokasi word yang acak. Waktu aksesnya tidak bergantung dari letak data dan letak pointer yang terakhir. Contohnya yaitu seperti RAM. Metode yang keempat yaitu asosiatif, di mana metode ini mencari lokasi data berdasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya. Waktu aksesnya tidak bergantung dari letak data dan letak pointer terakhirnya. Contohnya seperti change. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita ukur yang berpengaruh pada kinerja dari memori tersebut? Ya, yang pertama ada access time atau waktu pengaksesannya. Access time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi data dan mengambil data. Yang kedua, ada memory cycle time atau waktu siklus. Nah, waktu siklus ini merupakan waktu yang dibutuhkan memori untuk recover sebelum akses berikutnya. Nah, yang ketiga, ada transfer rate atau kecepatan transfer. Kecepatan transfer ini merupakan kecepatan perpindahan data menuju hardware. Sekian belajar bersama kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk belajar bersama. Sampai jumpa dan salam sehat bahagia, semangat selalu. Terima kasih.